Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kembali saya akan tampilkan atau hadirkan satu uraian yang menarik yang masih terkait dengan dinamika pencapresan menghadapi pemilu 2000 atau pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang. Kembali kita hadirkan tentang informasi atau uraian dari tim kecil dari anggota tim kecil Dr. Sudirman Said, anggota tim kecil Anies Rashid Baswedan, yaitu Dr. Sudirman Said, terkait dengan berbagai pandangan, termasuk juga survei-survei capres dan lain sebagainya, atau dan terkait dengan kondisi bagaimana capres mereka Anies Rashid Baswedan boleh dikata dibully tanda petik oleh rejim, sehingga banyak tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka bekerja untuk pemenangan Anies 2024 yang akan datang. Nah, berita atau uraian ini kita ambilkan dari portal Gelora News 27 Mei 2023 yang dimuat di portal Gelora News. Kawan-kawan sekalian, baiklah kita bacakan dulu tentang apa yang dimaksud oleh atau diuraikan oleh Dr. Sudirman Said. Sudirman Said menanggapi hasil survei sejumlah lembaga riset jelang Pilpres 2024. Elektabilitas capres dari Koalisi Perubahan, Persatuan dan Persatuan Anies Rashid Baswedan selalu berada di peringkat bawah antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sudirman Said tidak sepakat jika elektabilitas Anies Rashid Baswedan dinilai stagnan. Ya, kita sebentar. Ya, dia mengatakan bahwa sejak awal Juli dikatakan bahwa ia mengatakan bahwa sejak awal Juli hasil survei terhadap Anies Rashid Baswedan selalu mengalami kenaikan. Juli yang dimaksud yaitu Juli 2022 yang lalu. Ini patut kita syukuri karena Anies Baswedan adalah kandidat yang paling banyak mengalami hambatan, atau istilah saya tadi dibully dalam tanda petik. Mengalami hambatan, tekanan, penjagalan, dan segala usaha untuk menghalangi maju ke pemilihan presiden, kata Sudirman Said. Ya, memang itu yang mereka lihat dan itu yang kita dipertontonkan sejak dari akhir tahun yang lalu, mulai dari tekanan dari KPK, coba untuk mentersangkakan, sampai kepada bagaimana lobby partai-partai, para menteri di lobby para ketua-ketua partai di lobby untuk jangan sampai Anies lolos, dicapreskan oleh misalnya Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS. Bahkan Partai Demokrat diancam di kudeta, diambil atau dicopet menurut istilahnya Denny Indrayana, dicopet atau dicopet di istilahnya Romi mantan ketua P3 yang sekarang ini oleh Muldoko mengajukan PK. Tujuannya satu saja, yaitu bagaimana caranya begitu menang Anies tidak bisa calon capres, dan itu dimotori langsung oleh Presiden, dapat dikatakan dimotori langsung oleh Presiden Jokowi dengan membuat pertemuan-pertemuan untuk menggabungkan, membuat koalisi besar. Bahkan hingga detik ini masih ada upaya untuk menyatukan Prabowo dan Ganjar, tujuannya untuk mengalahkan satu kali pukul saja oleh Anies kalau Anies tidak sempat atau tidak dapat dihalangi untuk maju terus. Kira-kira begitulah ininya.
Saudara sekalian, Sudirman Said yang kini menjabat anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menuturkan dalam kondisi yang memiliki tekanan luar biasa, elektabilitas Anies masih mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Bayangkan kalau hal lapangan bermainnya berada dalam suasana netral dan fair. Ini menunjukkan daya tahan dan daya hidup yang dimiliki Anies Baswedan dan pendukungnya luar biasa. Lalu dari mana daya hidup itu, kata Sudirman Said. Bekas Menteri SDM ini mengatakan daya hidup datang dari suasana batin rakyat yang makin hari makin nyata menunggu datangnya perbaikan suasana bernegara. Benar. Suasana batin ini merupakan lahan subur bagi hadirnya agenda-agenda besar untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuturnya selanjutnya. Hal ini terjadi semata-mata karena memang eranya Pak Jokowi sudah akan selesai. Baik karena tuntutan konstitusi maupun tuntutan situasi, jelas aktivis anti korupsi ini. Selanjutnya dikatakan, Sudirman Said yang merupakan Ketua Institut Harkat Negara ini menambahkan pemilu adalah momentum terbaik untuk menyediakan kebaharuan atau pembaharuan, perbaikan, penyempurnaan dalam tata pengurusan negara. Menurutnya, dalam suasana ini yang paling punya kesempatan adalah pihak yang mampu memberikan gagasan dan agenda perbaikan, bukan pihak yang memiliki semangat sekadar meneruskan. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Karena itu kami, Anies Rashid Baswedan, Koalisi Perubahan dan Persatuan, beserta seluruh jajaran relawan pendukung akan memanfaatkan momentum ini untuk meraih kemenangan bila waktunya tiba. Atau bila waktunya akan tiba. Maksudnya pada pemilu 2024 akan datang. Tetapi proses pekerjaan, sosialisasi, pikiran-pikiran itu disebarkan dari sekarang. Bahkan dari akhir tahun lalu ketika Anies resmi dicapreskan oleh Partai Nasdem pada waktu yang lalu. Saudara sekalian, ada dua hal atau beberapa hal penting yang kita perlu garis bawahi dari uraian dari Pak Sudirman Said sebagai anggota tim 8 di Koalisi Perubahan dan Pembaharuan ini, dan salah satu orang yang dipercaya oleh Capres Anies Rashid Baswedan, Dr. Sudirman Said ini. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa di tengah gempuran penghadangan, fitnah, bully disebar oleh rejim dan kelompok-kelompok yang berpihak atau berkoalisi dengan rejim untuk mencoba untuk menghadang Anies Rashid Baswedan. Konsistensi relawan bergerak terus untuk mensosialisasikan di berbagai tempat dengan biaya dan ongkos yang mereka kumpulkan dari diri mereka, dari kalangan mereka sendiri, untuk Anies, untuk negara menuju perubahan dan perbaikan. Nah, kemudian saudara sekalian, respon rakyat di dalam survei-survei itu, walaupun beliau masih tetap ditempatkan oleh sejumlah survei yang diduga dibayar oleh oligarki untuk menempatkan menempatkan Prabowo dan Ganjar selalu di urutan pertama dan kedua, dan Anies selalu konsisten di urutan 3. Namun ada survei lain yang tidak masuk dalam kelompok survei-survei yang diduga dibayar para oligarki yang selama ini berada di bawah kekuasaan itu, rejim yang saat ini berkuasa, itu selalu menempatkan Anies di nomor 1. Namun survei ini tidak mendapat perhatian yang maksimal dari media mainstream sehingga tidak banyak diketahui. Nah, di satu sisi saudara sekalian, polling yang melibatkan puluhan ribu orang
voters, bahkan ratusan ribu voters selalu menempatkan Anies di urutan teratas, sangat teratas, bukan teratas saja, sangat teratas. Ada 81%, ada 86%, ada yang paling terendah adalah 63 sampai 65%. Meninggalkan jauh Ganjar dan Prabowo. Ada dua hal yang sangat diametral. Satu, yang kedua, saudara sekalian, adalah mereka rupanya mengetahui bahwa ada momentum penting di mana mereka ini membawa agenda perubahan dan perbaikan terhadap bangsa ini. Agenda perubahan dan perbaikan yang paling inti yang mereka selalu Anies kampanyekan adalah soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selama ini dari rejim ke rejim, apalagi rejim sekarang ini yang hampir 10 tahun berkuasa, seakan melupakan semua tentang agenda keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, dan agenda kebutuhan rejim ini lebih banyak sibuk ke agenda-agenda untuk yang berdampak pada yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Inilah yang kemudian, lapangan ini yang kemudian digarap, dan kemudian gagasan seperti inilah yang kemudian menyebar di kalangan rakyat, dan rakyat kemudian berjuang bersama-sama untuk menuju ke arah itu, bahwa Indonesia ke depan, rel Indonesia harus dikembalikan ke cita-cita awal pendiri bangsa ini, yaitu cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang satu rel dengan melindungi melindungi tumpah darah Indonesia dan kesejahteraan, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang kemudian menurut Sudirman Said, inilah yang rakyat ikut berpartisipasi aktif di lapangan untuk mendukung Anies Baswedan, dan pada saatnya menurut mereka momentum itu tiba, mereka akan memenangkan pertarungan Pilpres ini. Saudara sekalian, memang sejak dari akhir tahun yang lalu, tapi berita-berita ini tidak kencang beredar di media, bahkan ya relatif tidak di media. Sumber-sumber kenapa mereka masih kencang untuk berupaya rejim ini dan anasir-anasirnya. Bagaimana caranya Anies tidak boleh calon. Gerakan mereka ini mereka lakukan mulai dari melobi ketua-ketua partai, sampai semacam teror politik, misalnya mencoba untuk mengkudeta kembali Partai Demokrat, mencoba untuk menghadang Anies melalui Formula E yang didugakan dipaksakan pendugaannya supaya bisa diangkat kepada ditingkatkan penyidikannya. Anies ditersangkakan, namun dari dalam ada pemberontakan, baik itu dari deputi penyidikan maupun deputi yang sekarang menjadi Kapolda, kemudian ada direktur penyidikan yang akhirnya dicopot, yang melakukan perlawanan karena itu dianggap tidak wajar, tidak adil, bahkan secara hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk memukul, alat politik. Itu yang kemudian untuk sementara ini reda karena mendapat penolakan dari para penyidik terhadap pimpinan KPK. Nah, dan lain-lain sebagainya, termasuk juga fitnah disebar di mana-mana tentang Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, bila menurut Sudirman Said, bila lapangan proses pemilu ini dia netral, artinya tidak dicawe-cawekan oleh pemerintah, Anies tidak dihadang, disebar fitnah, diteror, dan partai-partainya diteror dan lain sebagainya, maka menurut mereka Anies melejit dukungan rakyat, melejit sedemikian kencangnya. Walaupun itu para pengamat juga dihadirkan di berbagai media televisi untuk ikut merendahkan pamor Anies Baswedan. Dibayar, dihadirkan para pengamat, tentunya dibayar. Orang seperti Adi Prayitno dapat diduga
dibayar untuk itu. Orang seperti siapa lah di posketnya, siapa namanya itu, yang mantan pengurus Nasdem juga, yang dari Aceh itu, yang orang Syiah, yang beralih paham Syiah, itu juga dapat diduga untuk melemahkan di publik. Nah, padahal dibayar untuk berbicara di publik untuk melemahkan dan merendahkan. Walaupun di balik itu semua, saudara sekalian, kita tahu bahwa menurut informasi yang tidak hanya sekadar intelijennya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan pemerintah, Anies sesungguhnya terlalu jauh populer, terlalu jauh tingkat elektabilitasnya. Oleh karena itu mereka kerahkan semua lini untuk mengepung, menjelekkan, mencoba untuk menjegal Anies ini. Karena kalau tidak, sekalipun mereka bersatu antara Prabowo dengan Ganjar, kelihatan sulit juga untuk dikalahkan. Karena itu upaya untuk terus-menerus dilakukan supaya Anies tidak muncul masih dilakukan hingga hari-hari ini. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, kita tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Sudirman Said tadi tentang situasi politik dan kompetisi para capres hari-hari ini yang dianggap tidak fair terhadap Anies Rashid Baswedan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.